Salam sejahtera buat saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua saat ini senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan, meskipun kita ada di dalam situasi yang penuh dengan tantangan dan penuh dengan pergumulan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun pada saat yang sama, kita hari ini, kita juga boleh tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib, atau dengan kata lain, kita ada di dalam kemurahan Tuhan. Semua ini adalah sebuah anugerah yang sangat besar dalam hidup kita. Puji Tuhan. Nah, menurut saudara-saudara sekalian, kemurahan itu apa sih? Kata kemurahan ini seringkali jikalau dikaitkan dengan orang yang memilikinya, maka orang yang memilikinya dikatakan orang yang murah hati. Nah, di dalam kehidupan kita, kita senang bukan jikalau kita mendapatkan kemurahan? Banyak orang senang kalau ia mendapatkan kemurahan. Misalnya, jikalau kita mendapatkan kesempatan, kita boleh memperoleh kemurahan hati dari pemilik toko yang menawarkan harga yang murah. Atau jikalau kita mendapatkan kemurahan hati dari bos kita atau pemimpin di kantor kita, berupa apa? Berupa tambahan bonus yang diberikan kepada kita. Senang bukan? Pasti. Tapi marilah kita bersama-sama merenungkan. Apakah banyak orang yang rela memberikan kemurahan hati di dalam hidupnya? Atau apakah setiap toko atau setiap perusahaan ketika mereka memberikan bonus, memberikan yang dikatakan sebagai kemurahan itu, apakah mereka sama sekali tidak memiliki agenda apapun di dalam kemurahan yang dinyatakan? Pasti mereka memiliki satu relasi mutualisme. Ada satu harapan ketika mereka memberikan kemurahan kepada pelanggan mereka, kepada karyawan mereka, maka ada harapan bahwa pelanggannya akan menjadi pelanggan yang loyal, kemudian para karyawan mereka akan menjadi karyawan yang setia. Ini adalah hal yang lumrah, hal yang biasa. Tapi pada saat yang sama, maka dunia kita ini sedang merancang satu kemurahan yang akan menggeser makna daripada kemurahan itu sendiri. Sebenarnya ketika hal ini ditawarkan, maka tawaran kemurahan itu tidak benar-benar merupakan suatu kemurahan. Sebab di balik penawaran tersebut ada melekat kepentingan yang sedang diincar. Sehingga secara pelan tapi pasti itu terbentuk satu spirit komersialisme di dalam hidup setiap orang. Sehingga kita akan merasa kita berada di bawah banyak kemurahan, namun sebenarnya diri kita sendiri sedang tereksploitasi tanpa kita sadari. Nah, kemurahan yang demikian sebenarnya adalah kemurahan yang bertopeng. Kemurahan yang di balik topeng tersebut, jikalau topeng itu dilepaskan, justru sedang memupuk satu sifat apa? Sifat yang bertolak belakang, yaitu sifat keserakahan, yang terus mau mencari segala sesuatu bagi dirinya sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada orang yang demi dia mengejar kemurahan itu, dia tidak sadar. Dia kira dia mengejar kemurahan itu, maka dia yakin dan bahkan ia berani melakukan satu tindakan menekan orang lain sekuat mungkin, sehingga ia lupa untuk boleh memikirkan bahwa seharusnya kemurahan itu menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi faktanya justru hanya untuk kepentingan diri sendiri. Dunia di dalam spirit komersialisme ini sedang membentuk, baik itu produsen ataupun konsumen, dua-dua saling memenuhi keinginan sendiri, saling memberikan umpan dan saling memberikan trigger untuk memicu satu kemurahan yang bertopeng itu menjadi sebuah semangat apa? Semangat egosentris. Egosentris berarti berpusat kepada diri sendiri,
berarti mencari kepentingan diri sendiri. Nah, hal ini justru akan menghancurkan the beauty atau keindahan daripada kemurahan itu sendiri. Bagaimana kemurahan yang Allah ajarkan dan yang Allah boleh nyatakan di dalam hidup umatnya? Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat yang sangat penting berkaitan dengan kemurahan. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-36, Tuhan Yesus berkata demikian. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui perkataan Tuhan Yesus ini, kita jelas tahu bahwa Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang murah hati. Namun kemurahan seperti apa yang Tuhan sedang ajarkan? Nah, kita bisa melihat hal ini dikatakan Tuhan dalam satu ayat sebelumnya, yaitu pada ayatnya yang ke-35, Tuhan Yesus berkata demikian. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Dan seterusnya. Kemudian di bagian akhirnya dikatakan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Nah, di dalam ayat ini Tuhan sedang mengajarkan satu prinsip kemurahan yang dijelaskan dengan satu ilustrasi atau satu gambaran yang sangat berkontras atau bertolak belakang dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Yaitu dikontraskan dengan satu gambaran apa? Kemurahan itu dinyatakan dengan kasihilah musuhmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat jelas ketika Allah mengajarkan prinsip kemurahan, maka agenda kepentingan diri itu tidak ada sama sekali di dalamnya. Bahkan tidak ada harapan untuk menerima balasan, bahkan dikatakan dengan terus terang, dikatakan apa? Bahkan tidak mengharapkan yang namanya apa? Tidak mencari terima kasih atas kemurahan yang telah diberikannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah memberikan kemurahannya itu tidak diukur dengan apa? Kualifikasi, kebaikan manusia. Karena saya baik, karena saya bekerja, karena saya membeli sebuah produk, maka saya mendapatkan kemurahan itu. Tidak ada kualifikasi kebaikan manusia. Dan kalimat apa dinyatakan oleh Tuhan? Dinyatakan dengan kalimat bahwa ketika Allah menyatakan kemurahannya itu, Tuhan menyatakannya bahkan kepada orang-orang yang jahat sekalipun. Ia menyatakan kemurahannya. Oleh karena apa? Semata-mata karena Allah mau menyatakannya. Allah mau memberikannya. Itu saja. Rasul Paulus sangat mengerti benar doktrin kemurahan Allah ini. Ketika ia di dalam kitab Roma pasal yang 9 ayat yang 15 sampai 16, Paulus mengingatkan jemaat Tuhan akan firman Allah kepada Musa yang demikian bunyinya. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi, hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Allah menyatakan kemurahannya, itu semata-mata karena apa? Karena Allah mau saja menyatakan kepada siapa yang ia mau nyatakan. Terlebih lagi, saudara-saudaraku, ketika Allah menyatakan kemurahannya bagi kita sekalian, sebagai orang-orang percaya yang telah ditebus di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Allah telah memberikan kemurahannya kepada kita. Siapa kita? Kita ini adalah orang-orang yang tidak pantas. Yang di dalam kitab Roma, Paulus boleh menuliskannya itu dengan kalimat apa? Dengan kalimat tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Dan jikalau dikaitkan dengan ayat yang kita baca ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang kemurahan itu, dengan kata lain, ini bisa dikatakan, kita dikategorikan sebagai orang-orang yang jahat. Namun Tuhan memberikan kemurahannya itu kepada kita ketika kita boleh percaya kepada Dia. Ketika Allah murah hati, Ia tidak mengharapkan terima kasih apalagi balasan. Bahkan ketika kemurahannya itu diberikan, Tuhan harus menanggung pengorbanan yang tidak ternilai. Kristus membayar lunas harganya. Sehingga kita yang dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang jahat itu boleh dibenarkan. Dan kita boleh menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah. Dan di dalam perkenanan Allah itu kita terus-menerus dipelihara. Terus-menerus boleh menikmati apa? Menikmati kemurahan Allah tersebut. Jadi, bukan karena kita berharga, maka Allah memberikan kemurahannya. Tetapi, kemurahan Allah lah yang telah diberikan di dalam hidup kita itu menjadikan kita berharga. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Inilah kemurahan yang sesungguhnya. Yang telah dikaruniakan kepada setiap kita. Orang-orang yang beruntung. Yang boleh dipilih Tuhan dan dipanggil Tuhan dalam sejarah hidup kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Dia. Untuk apa? Untuk egois sendiri? Untuk menikmati sendiri kepentingan itu? Tidak. Untuk menjadikan kita orang-orang yang justru tidak lagi egois, hidup bagi sendiri, tetapi Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang altruis, hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan ingin melalui hidup kita boleh menjadi orang-orang yang murah hati. Seperti Bapa yang juga murah hati. Sehingga hidup kita, orang boleh mengenal Tuhan. Orang boleh percaya kepada Kristus Tuhan. Karena mereka melihat satu kesaksian yang indah, di mana kita sudah boleh menerima kemurahan Allah itu, dan kita diberikan kekuatan menjadi saluran berkat, menyatakan kemurahan itu bagi banyak orang. Satu-satunya upah yang kita terima dan yang Tuhan sediakan itu adalah apa? Upah kita adalah Allah sendiri. Allah sendiri yang boleh memberikan kita satu identitas yang boleh terpancar keluar ketika kita disebut sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. Pengakuan Allah inilah yang menjadi upah kita sebagai orang-orang yang percaya, yang hidup telah diberikan kemurahan Allah, sehingga kita dimampukan menjadi saluran berkat, menyatakan kemurahan Allah yang indah itu bagi banyak orang. Sehingga dunia boleh melihat dan mengenal Allah yang ajaib dan memuliakan namanya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Amin.